Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri dengan NIM 120160075. Adapun rekan saya itu Luftania Ginarentika dengan NIM 120160031. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan saya akan membuat video presentasi hasil dari diskusi kelompok kami mengenai jawaban dari pertanyaan yang diberikan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah bisnis global yang diampu oleh Ibu Hani Melita Purnama Subardi MAK. Manipulasi uji keselamatan selama 30 tahun lebih, CO Daihatsu menyesal. Daihatsu sebagai anak perusahaan terkemuka dari Toyota secara terbuka mengakui praktik manipulasi hasil uji keselamatan mobilnya selama lebih dari 30 tahun terakhir. Hal tersebut membuat perusahaan mengambil langkah drastis dengan menghentikan sementara produksi dan pengiriman mobil di Jepang. Sementara itu, keempat pabrik produksinya telah dinonaktifkan sejak pekan lalu seperti yang dilaporkan oleh CNN pada Kamis tanggal 28 Desember 2023. Hal ini dipastikan akan berlangsung hingga akhir Januari tahun 2024 dengan dampak yang signifikan terhadap 9.000 karyawan perusahaan. Dampak yang terjadi akibat manipulasi uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu menghentikan distribusi produksinya di seluruh dunia dengan ditemukan kecurangan dalam hasil uji tabrak samping seperti yang dilakukan oleh Daihatsu pada Toyota Vios dan Toyota Egea. Video tadi kami ambil dari website Asian NCAP, yaitu yang mengetes mobil-mobil yang dijual di Asia. Nah, hasil ini adalah punya Daihatsu Xenia. Xenia yang dipakai adalah Xenia tipe termurah, yaitu tipe M dengan varian 1300cc bertransmisi manual. Yang unik, hasil crash test dari Daihatsu Xenia ini cuma dapat bintang 3. Loh, kok bisa? Padahal yang lama bintang 4. Oke, kita bahas satu-satu. Terdapat 4 kriteria yang dinilai di Asian NCAP ini, yaitu AOP, COP, Safety Assist, dan MS. AOP adalah Adult Occupant Protection, COP adalah Child Occupant Protection. Sementara Safety Assist adalah fitur pintar yang terdiri dari 4 parameter. Yang terakhir ada parameter baru, yaitu Motorcycle Assist. Oke, sekarang kita bahas skornya. Untuk AOP dapat skor 26,10, COP 36,63, Safety Assist dapat poin 10,50, dan MS dapat poin 6,0. Apa artinya? Untuk AOP mendapat bintang 5, karena itu hampir 80%. Untuk COP dapat bintang 4, Safety Assist dapat bintang 4, dan Motorcycle Assist dapat bintang 3. Nah, ini yang bikin kalah. Pihak otoritas melakukan investigasi yang lebih lanjut lagi dan ditemukan adanya 174 kecurangan yang sudah dilakukan Daihatsu. Yang pertama, adanya 143 kasus manipulasi pernyataan resmi. Yang kedua, adanya 28 kasus pelanggaran modifikasi. Dan yang terakhir, 3 kasus manipulasi data asli. Akibatnya akan dilakukan pemberhentian sementara distribusi di seluruh model mobilnya yang diproduksi di seluruh dunia. Dampak dari skandal manipulasi uji keselamatan Daihatsu ini diperkirakan akan rugi hingga 100 miliar yen atau setara dengan 10 triliun rupiah. Hal ini atau akibat skandal uji keselamatan yang menimpa raksasa otomotif Jepang ini diungkap Nikkei Asia dalam laporannya beberapa waktu lalu. Ternyata tidak hanya kerugian finansial akibat skandal yang telah dilakukan anak perusahaan Toyota ini, juga terancam menghadapi hukuman lain, termasuk pencabutan sertifikasi yang diperlukan untuk produksi massal. Bagaimana dengan kebijakan dan penjualan mobil Daihatsu di berbagai negara pelanggan sejak munculnya kasus ini? Daihatsu berkomitmen untuk mengatasi masalah ini secara transparan, mengambil tanggung jawab penuh, dan merestrukturisasi kebijakan manajemen guna memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang mendatang.
Kebijakan perusahaan otomotif ini harus memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada 432 pemasok langsung dan mitra serta membayar biaya tambahan yang timbul akibat investigasi dan uji keselamatan. Tergantung pada skala kompensasi kerugian Daihatsu mencapai 100 miliar yen atau lebih, ungkap peneliti dari Tokai Tokyo Research Institute Seiji Sugiuro dikutip Minggu 31 Desember 2023. Hal ini diungkap pertama kali pada bulan April tahun lalu. Daihatsu mengakui telah melakukan manipulasi pada 4 model yang diproduksinya di Thailand dan Malaysia mulai tahun 2022 hingga saat ini. Sejak pengakuannya tersebut, perusahaan telah mengakui bahwa permasalahan serupa merambat hampir ke seluruh tahapan produksinya melalui penyelidikan internal. Diketahui bahwa adanya data palsu sudah sejak tahun 1989 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014. Untuk pasar Indonesia, hanya Avanza Veloz dan Xenia saja yang dihentikan distribusinya. Menurut CNN Indonesia, ada beberapa model yang terlibat dan diproduksi oleh 2 pabrik Indonesia, yaitu Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Astra Daihatsu Motor. Baiklah, di sini saya akan membacakan poin yang kedua, yaitu tentang bagaimana manajemen melakukan kebijakan produk, harga, dan promosi dalam pemasaran internasional. Dan contoh perusahaan multinasional, kemudian analisislah bagaimana penerapan produk, harga, dan promosi yang mereka terapkan pada tiap negara. Dalam pemasaran internasional, manajemen mengadopsi pendekatan yang cermat untuk kebijakan produk, harga, dan promosi. Mereka pertama-tama memahami perbedaan budaya, kebiasaan konsumen, dan kondisi pasar di tiap negara. Kebijakan produk yang pertama, manajemen menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Modifikasi desain, fitur, atau bahkan formulasi produk bisa dilakukan agar sesuai dengan selera dan tuntutan konsumen setempat. Yang kedua, kebijakan harga, menyesuaikan harga dengan faktor ekonomi, daya beli, dan persaingan di pasar setempat. Menggunakan strategi penetapan harga yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk tetap kompetitif. Kebijakan promosi yang pertama membuat kampanye promosi yang memperhitungkan perbedaan budaya dan nilai-nilai lokal. Memilih saluran promosi yang efektif seperti media sosial, iklan cetak, atau promosi penjualan yang sesuai dengan preferensi konsumen di tiap negara. Secara keseluruhan, manajemen dalam pemasaran internasional perlu fleksibel dan terbuka terhadap perubahan untuk dapat sukses beradaptasi dengan keunikan masing-masing pasar global. Manajemen kebijakan produk, harga, dan promosi dalam pemasaran internasional melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh perusahaan untuk memastikan strategi pemasaran mereka agar efektif dan sesuai dengan pasar target mereka. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, penelitian pasar. Perusahaan harus mengembangkan pengetahuan tentang pasar internasional mereka. Ini termasuk memahami sifat-sifat pasar seperti ukuran, komposisi demografi, tren ekonomi, dan preferensi konsumen. Penelitian ini juga harus mencakup penilaian kongruensi dan identifikasi peluang dan ancaman pasar. Kedua, pengembangan strategi produk. Setelah penelitian pasar, perusahaan dapat merancang dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen pasar yang sesuai target mereka. Ini bisa berarti memodifikasi desain produk, menyesuaikan fitur, atau bahkan membuat variasi produk baru. Yang ketiga, penentuan harga. Perusahaan harus menentukan bagaimana harganya agar dapat ditetapkan. Hal ini biasanya melibatkan penilaian biaya produksi, penilaian nilai percepatan, dan faktor lain seperti kongruensi dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang keempat, strategi promosi. Perusahaan harus merumuskan strategi promosi yang akan digunakan untuk mempromosikan produk mereka. Ini biasa melibatkan iklan, penjualan langsung, promosi online, dan lainnya. Strategi ini harus disesuaikan dengan karakteristik pasar dan
preferensi konsumen. Contoh perusahaan multinasional yang saya ambil yaitu dari Unilever, dari produk Coca-Cola, yaitu dalam penerapan produk, Coca-Cola sering menyesuaikan portofolio mereka dengan preferensi lokal. Sebagai contoh, di beberapa negara, mereka menawarkan varian rasa yang sesuai dengan selera lokal atau bahkan menghadirkan produk tradisional. Dalam hal harga, Coca-Cola mempertimbangkan daya beli dan persaingan di masing-masing pasar. Mereka mungkin menyesuaikan harga agar tetap bersaing dan terjangkau bagi konsumen setempat. Terkadang menggunakan strategi penetapan harga yang berbeda di negara yang memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Untuk promosi, Coca-Cola terkenal dengan kampanye iklan global mereka. Kenapa ya Coca-Cola bisa jadi brand soda terlaris di dunia? Yuk kita bedah. Nah, sebagian besar orang pasti akan teringat dengan brand Coca-Cola ketika mendengar minuman ringan, manis, dan bersoda. Bagaimana bisa begitu? Nah, Coca-Cola itu menerapkan prinsip konsistensi is king, di mana setiap campaign menyampaikan emosi enjoying a Coke, sehingga tiap iklan Coca-Cola itu menggambarkan kesenangan dan refreshment. Kemudian ada brand over product, di mana Coca-Cola menjadi sebuah brand yang menyatukan keluarga dan pertemanan, bukan hanya soda biasa aja. Terbukti ketika sedang berkumpul, mayoritas orang akan membawa Coca-Cola daripada merek soda lainnya. Bahas apa lagi ya? Pada poin ketiga, analisislah perusahaan multinasional yang terdampak pemboikotan produk yang dilakukan di berbagai negara. Kebijakan atau langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dan contoh perusahaan multinasionalnya. Di sini kami mengambil contoh perusahaan multinasional Nike yang menghadapi pemboikotan produk di beberapa negara. Pemboikotan bisa disebabkan oleh isu lingkungan, pekerja, atau kontroversi lainnya. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, Nike dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam praktik bisnis mereka, baik terkait keberlanjutan, etika produksi, atau isu-isu lain yang memicu pemboikot. Mengadopsi kebijakan akuntabilitas dapat melibatkan pihak ketiga independen untuk mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan mereka. Yang kedua, bertanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Memperkuat dan melibatkan diri dalam kegiatan CSR yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat. Menunjukkan komitmen terhadap isu-isu lingkungan dan sosial mereka melalui inisiatif yang nyata. Yang ketiga, komunikasi yang efektif, membangun kampanye komunikasi yang jelas dan transparan untuk menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil. Aktif dalam berinteraksi dengan konsumen dan masyarakat melalui media sosial atau forum terbuka lainnya. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, badan keamanan kerja, atau kelompok advokasi untuk memperbaiki praktik bisnis. Membangun kemitraan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan hak pekerja. Yang kelima, inovasi produk dan layanan, yaitu melalui inovasi dalam produk atau layanan untuk menunjukkan komitmen terhadap perubahan positif, menghadirkan produk yang lebih ramah lingkungan, atau berkontribusi pada masalah sosial tertentu. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan seperti Nike dapat menciptakan dasar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi dampak pemboikotan terhadap reputasi mereka. Mereka telah melakukan penyelidikan dalam tentang alasan dibalik pemboikotan, memperbaiki produk yang relevan, dan berkomunikasi secara transparan dengan masyarakat dan pelanggan tentang langkah-langkah yang mereka ambil. Selain itu, mereka juga memiliki kode etik perilaku yang kuat dan jelas untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Baiklah, terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan tindakan, kami mohon maaf. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup presentasi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.